Seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita bersyukur, berbangga kepada Tuhan atas segala tuntunan dan pemeliharaannya bagi kita sekalian. Karena itu, marilah kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Marilah bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kamu terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Baik, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini, karena Tuhan selalu berbuat yang terbaik di dalam diri kami ini. Sama seperti pada saat ini, memberikan kami waktu, kesempatan yang indah untuk berada di sekitar hadirat-Mu. Dan saat ini pun juga kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbinglah kami, supaya kami sungguh memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam menjalani hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, melalui firman Tuhan ini, mari kita sama-sama merenungkannya di bawah satu tema, yaitu kuasa yang memberikan jaminan pasti. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang menjadi kebutuhan urgen atau kebutuhan yang amat penting di dalam diri kita saat ini adalah memperoleh jaminan yang pasti. Sebab ketika kita sudah memiliki jaminan yang pasti, maka amanlah perjalanan kehidupan kita ini. Tetapi ketika kita belum memiliki jaminan yang pasti, maka hal itulah yang membuat kita kehilangan damai sukacita menjalani hidup kita di dunia ini. Dan itulah sebabnya firman Tuhan mengajari kita pada saat ini, bahwa kuasa Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatan, kuasa Tuhan itu yang menjadi sumber kemampuan dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan kuasa itulah yang sanggup untuk memampukan kita dalam menghadapi setiap tantangan dan perjuangan kehidupan kita. Bahkan jelas firman Tuhan berkata bahwa hanyalah kuasa Tuhan yang sanggup memberikan jaminan yang pasti di dalam diri kita ini. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa kapankah jaminan pasti itu terjadi di dalam diri kita? Saudara ingat baik-baik bahwa Allah sudah berjanji, Allah sudah memberikan jaminan bahwa kuasanya lah yang sanggup menjamin jaminan pasti itu terjadi di dalam diri kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa kapankah jaminan pasti itu terjadi di dalam diri kita? Yang pertama adalah ketika ada keyakinan di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa keyakinan itulah yang membuat jaminan Allah
terjadi di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang keyakinan di dalam diri kita ini, maka keyakinan itu selalu meliputi 3 hal. Yang pertama, bahwa kita akan mengenal siapa yang kita sembah. Itu adalah keyakinan. Kemudian, bahwa kita berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang harus kita andalkan di dalam diri kita ini. Dan yang ketiga, bahwa kita harus mengandalkannya di dalam kehidupan kita ini. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan di dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti yang kita temukan di dalam pribadi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bahwa di situ ketiga pemuda ini menunjukkan tentang keyakinan di dalam diri mereka. Mereka mengenal siapa yang disembahnya. Mereka menyerahkan seluruh hidupnya secara total kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan bahwa mereka mengandalkan Tuhan satu-satunya sumber penolong yang pasti dan sumber jaminan segala-galanya di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus kepada kita dalam ayat ini, bagaimana Rasul Paulus menunjukkan sebuah keyakinannya bahwa di dalam kuasa Tuhanlah ada jaminan yang pasti dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang berbicara tentang keyakinan bahwa ada suatu perjuangan, bahkan kadang menuntut pengorbanan di dalam diri kita. Tetapi ingat bahwa perjuangan dan pengorbanan seperti itu pasti menghasilkan di dalam diri kita. Perhatikan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa setelah mereka menunjukkan suatu keyakinannya di dalam kehidupan mereka, maka apa yang menjadi hasilnya di dalam kehidupan? Kalau kita memperhatikan dalam pasal 3 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, di situ memperlihatkan tentang hasil yang didapatkan melalui keyakinan mereka, yaitu dikatakan bahwa mereka memperoleh kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Mereka mendapatkan perlindungan dari raja, sekalipun mereka adalah orang yang buangan atau orang yang sedang diperbudak, dijajah pada waktu itu di Babel. Tetapi Tuhan memakai Raja Nebukadnezar untuk memberikan perlindungan kepada mereka, bahkan sampai mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Perhatikan juga kisah 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, yang terdapat dalam kitab Bilangan pasal 13 sampai pasal 14. Apa yang kita lihat? Bahwa orang yang menunjukkan keyakinannya pasti berbuahkan hasil di dalam kehidupan. Yaitu dikatakan bahwa di antara 12 pengintai hanya 2 orang saja, yaitu Kaleb dan Yosua, yang menunjukkan keyakinannya terhadap janji Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa Kaleb dan Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, demikian pula di dalam diri kita, bahwa jika kita menunjukkan komitmen, pasti ada hasilnya di dalam diri kita. Dan yang terakhir, kapankah jaminan kuasa Tuhan terjadi di dalam diri kita? Yang kedua adalah ketika ada komitmen di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang komitmen di dalam ayat ini, maka menurut konteks ayat ini, bahwa komitmen itu adalah tidak terpengaruh dengan keadaan atau situasi apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kita ini. Itulah yang disebut dengan komitmen. Bahwa apapun yang terjadi, kita tidak terpengaruh.
entahkah itu ada kesulitan, entahkah itu ada masalah, hidup kita tidak terpengaruh atau hubungan kita kepada Tuhan tidak terpengaruh, dan itulah yang disebut dengan komitmen di dalam diri kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang kedua ayat yang ke-12 dalam pasal 3 ini. Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, tidak membuat hidupnya terpengaruh dengan keadaan seperti itu. Melainkan yang ditunjukkan Rasul Paulus, bahwa dia tetap berkomitmen untuk memelihara hubungannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang komitmen di dalam diri kita ini, maka pastinya ada hasil yang kita temukan, yang kita dapatkan di balik dari semuanya itu. Seperti Rasul Paulus, dia menjadi pribadi, dia menjadi hamba Tuhan yang sungguh diberkati oleh Tuhan, yang sungguh berkenan kepada Tuhan karena komitmennya kepada Tuhan. Demikian pula lah di dalam diri kita ini, bahwa ketika kita selalu berkomitmen kepada Tuhan untuk memelihara persekutuan dan hubungan kita kepada Tuhan, pasti hidup kita dituntun, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah berkomitmen di dalam diri kita. Berkomitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan, berkomitmen untuk setia melayani Tuhan, dan berkomitmen untuk setia menjadi pengiring Tuhan dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan ketika kita hidup seperti itu, maka jaminan yang pasti terwujud, terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat kita sama-sama mengakhiri renungan kita pada malam hari ini dalam doa, dan saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami datang berbangga atas segala kemurahan dan pertolongan-Mu. Engkau senantiasa menjadi penolong yang sejati dalam menjalani kehidupan kami ini. Dan terlebih kebenaran firman-Mu datang mengingatkan kami lagi, bahwa jaminan yang pasti hanya bisa kami temukan dan kami dapatkan di dalam Kristus. Dan itulah sebabnya firman-Mu pun juga mengajari kami bagaimana cara menemukan jaminan yang pasti itu di dalam Kristus. Ialah ketika kami memiliki keyakinan dan ketika kami memiliki komitmen. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbing terus dalam menjalani kehidupan kami, sehingga setiap keadaan yang terjadi di sekitar kehidupan kami, entah itu senang atau susah, entah itu berada dalam keadaan-keadaan yang sungguh menggembirakan dan sekalipun keadaan menakutkan, namun iman percaya kami tidak akan pernah berubah sedikit pun. Melainkannya Bapa, kami terus meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi jaminan yang pasti di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, dalam menjalani kehidupan kami sungguh menyadari bahwa berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup yang kami hadapi. Namun kami bersyukur bahwa firman-Mu saat ini mengajari kami bahwa Tuhan selalu menyiapkan jaminan yang pasti bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Bapa di dalam surga, tolonglah kami dalam menjalani hidup kami ke depan untuk selalu hidup memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bimbing terus kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam diri kami ini. Sebab hanya dengan demikianlah maka Engkau yang senantiasa disembah dan dimuliakan di dalam kehidupan kami ini. Kami datang berdoa kepada seluruh jemaat-Mu
dalam pekerjaan, dalam kesibukan, dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tuhan memberkati. Bagi ya Tuhan anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka, Engkau selalu yang menolong dan memberkati. Bahkan dalam berbagai rencana-rencana dan harapan-harapan di dalam diri mereka ke depan, bahwa Engkau Tuhan yang mengurapi dan memberkati, supaya semuanya itu terwujud dalam kasih dan pertolongan daripadamu Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami terus datang berdoa kepadamu, bahwa bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk selalu hidup melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami, supaya dalam setiap langkah hidup kami ini adalah hidup untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, terima kasih atas segala tuntunan-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa dalam menjalani hidup kami ke depan, pemeliharaan Tuhan sempurna kami nikmati di dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.